Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan sudah membuat perjanjian dengan He Laolan untuk saling menguntungkan. Bedanya, perjanjian kali ini dilakukan menggunakan Gu Sumpah Laut. Jadi tidak dapat diingkari dengan mudah, seperti saat Fang Yuan membuat kontrak dengan menggunakan Gu Sumpah Racun. Lalu kemudian, Fang Yuan lanjut pergi ke Tanah Langya untuk melakukan beberapa bisnis dengan roh Tanah Langya tentunya. Menariknya, dia selalu memainkan trik psikologi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mengingat, roh Tanah Langya pun sebenarnya adalah bentuk dari wasiat yang tidak bisa berpikir secara objektif dan juga mudah untuk terpancing emosi. Pasalnya, dalam perjalanan ke Tanah Langya ini, Fang Yuan sudah menghemat 5 butir esensi abadi, yang seharusnya ia habiskan hanya untuk mengidentifikasi Gu Immortal yang ia dapatkan saat di dalam kekacauan yang ada di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Lalu, sekarang Fang Yuan tengah menjalankan tujuan keduanya, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari roh Tanah Langya. Ia melakukan bisnis dengan rencana untuk menyempurnakan resep sisa, guna mendapatkan imbalan beberapa butir esensi abadi. Dan bagaimana kelanjutan kisah hidup Fang Yuan? Mari kita sambung di part 139. Saat ini, Fang Yuan kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk kembali ke Gunung Danghun. Tujuannya adalah untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan dari Gu Kebijaksanaan guna menyempurnakan 3 resep sisa yang ia bawa. Sementara Tai Bayun Seng, dia memutuskan untuk tetap tinggal di Tanah Langya. Dia berinisiatif untuk membantu roh Tanah Langya guna memulihkan tempat tinggalnya. Tai Bayun Seng menggunakan Gu Landscape kembali, dan dalam sekejap dia mengembalikan banyak tanah, awan, dan semua yang ada di sana ke bentuk semula sebelum dihancurkan. Meskipun Tai Bayun Seng tidak bisa merestorasi gedung-gedung yang ada di sana, tapi apa yang dia lakukan sudah sangat membantu Langya. Roh Tanah Langya, bagaimana pendapatmu tentang pemulihanku? Tanya Tai Bayun Seng sambil tersenyum. Jujur, Langya dan juga Mo Tan Sang terkejut melihat semuanya pulih dalam waktu sekejap. Ini adalah kemampuan Gu yang sangat luar biasa. Bahkan, Langya pun kemudian memuji. Tidak kusangka bahwa di usia yang masih muda, kau begitu mengesankan. Bagaimana caramu melakukannya? Tai Bayun Seng tersenyum, lalu menunjukkan Gu Landscape kembali. Semua ini adalah kemampuan dari Gu milikku. Mo Tan Sang pun memuji. Aku tidak menyangka bahwa ada Gu Immortal dengan kemampuan yang begitu menakjubkan seperti ini. Gu Immortal ini jelas memiliki nilai yang sangat tinggi. Apalagi, Gu ini jelas sangat dibutuhkan untuk memulihkan tanah terberkati setelah mengalami bencana kesengsaraan. Langya pun mengangguk setuju. Aku setuju. Dulu aku pernah mendengar tentang Gu ini. Dia dulu dimiliki oleh Jiu Hiu yang mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Selain Gu Landscape kembali, dia juga memiliki Gu Manusia kembali. Bahkan, aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Hei anak muda, biarkan aku meneliti Gu ini. Kurasa dia bisa memberiku sedikit inspirasi baru. Tenang saja, aku pasti memberimu kompensasi. Bagaimana dengan 5 butir esensi abadi? 5 butir esensi abadi? Tai Bayun Seng tampak ragu-ragu. Ya, bagaimanapun Gu Immortal ataupun Gu Fana, mereka itu adalah kartu as dari para Master Gu. Karena itu biasanya
mereka secara pribadi akan mengupayakan untuk menjaga kerahasiaan dari gu milik mereka. Bahkan, jika hanya dengan meminjamkannya dia bisa mendapatkan 5 buah esensi abadi, tapi jika dipikir ulang, maka Tai Bayun Seng tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, Tai Bayun Seng pun menolak permintaan itu. Dia hanya ingin esensi abadi sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu dengan 3 buah esensi abadi untuk memulihkan lingkungan dari tanah Langya yang rusak. Anak muda, kalian memang kurang antusias tentang penelitian. Tapi aku bisa mengerti dan menghormati keputusanmu, karena kau pasti ingin merahasiakan gu milikmu. Jadi, karena kau telah memenuhi tugasmu, maka terimalah imbalannya, kata Langya sambil mengulurkan tangan. Namun, Tai Bayun Seng segera menolak itu. Dia mengatakan supaya Langya menyimpannya dan kemudian nanti memberikannya bersamaan dengan bayaran untuk Fang Yuan. Mendengar itu, Langya pun tertawa terbahak-bahak. Sungguh? Apa kau pikir bajingan itu benar-benar bisa menyelesaikan resepnya? Asal kau tahu bahwa 3 resep itu telah menyusahkanku untuk waktu yang lama. Bahkan sebelum tubuh utamaku mati, aku masih belum bisa menyempurnakan mereka. Pada dasarnya, wasiat itu tidak akan bisa mengimbangi kemampuan tubuh utama. Kemampuan mereka pada akhirnya akan berkurang dengan signifikan. Hanya sekitar 10% kemampuan berpikir mereka yang tertinggal. Jadi, Langya bahkan meragukan kemampuan dari Fang Yuan sekarang. Lagi pula, dirinya telah mendedikasikan diri dalam hal penyempurnaan untuk waktu yang lama. Dia telah menjadi seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan dan pengalamannya pun sangatlah banyak. Tapi meski begitu, dia masih belum bisa menyempurnakan resep sisa yang ia miliki. Karena itu, wajar jika dia kini meragukan Fang Yuan. Mendengar semua ejekan dari Langya, Mo Tansang sedikit khawatir dan menegurnya. Roh tanah Langya, bukankah kamu terlalu berlebihan dalam mengatakannya? Ya, Mo Tansang tampak khawatir, karena bagaimanapun yang mereka bicarakan saat ini adalah orang yang bahkan telah meruntuhkan gedung 88 Yang. Dia khawatir kalau sampai nantinya Fang Yuan marah, bisa saja dia akan mengacau atau malah ikut menghancurkan tanah Langya ini. Namun untungnya, itu hanyalah kekhawatiran dari Mo Tansang, karena Tai Bayun Seng sendiri bahkan tidak menanggapi Langya dengan serius. Bagaimanapun, Tai Bayun Seng tahu mengapa Langya bersikap seperti ini. Semuanya karena dia dulu memiliki pencapaian yang luar biasa. Jadi sangat wajar jika dia menjadi orang yang angkuh, bahkan meremehkan orang lain. Lagi pula, saat ini Tai Bayun Seng juga tahu kalau Fang Yuan tidak akan mungkin gagal. Daripada mempercayai Fang Yuan, sesungguhnya Tai Bayun Seng lebih mempercayai kemampuan dari gu kebijaksanaan. Sekarang di sisi lain, kini Fang Yuan duduk di dalam cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan memandangi ketiga resep sisa yang ada di tangannya. Lalu dia mengambil resep sisa dengan tingkat penyempurnaan 99%. Memang hanya tersisa 1% lagi untuk disempurnakan. Fang Yuan sesungguhnya bisa menyempurnakan ini hanya dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan. Namun, itu masih akan memakan waktu. Jadi Fang Yuan kemudian memilih untuk menggunakan gu kegembiraan gunung dan sungai. Saat ini Fang Yuan menggunakan 1 butir esensi abadi, dan inspirasi yang meluap-luap perlahan masuk ke dalam pikirannya. Dengan segera, Fang Yuan mensimulasikan resep pertama yang ia pegang. Lalu dalam sekejap saja, sukses.
Resep itu berhasil disempurnakan hanya dengan beberapa tarikan nafas. Bahkan, inspirasi dari kegembiraan gunung dan sungai itu masih tersisa sangat banyak. Sekarang, Fang Yuan tampak menyeringai. Lalu dia melihat resepnya lagi. Dia sendiri masih terkejut ketika melihat alur yang ia buat. Bahwa langkah yang harus diambil itu memang sedikit berbeda dengan langkah pada umumnya. Hal ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Lang Ya bahkan tidak mampu menyempurnakan resep ini sebelumnya. Setelah itu Fang Yuan menyeringai. Dia masih memiliki banyak inspirasi, jadi dia melanjutkan penyempurnaan resep sisa yang kedua. Resep sisa yang kedua ini memiliki penyelesaian 97%. Lalu, hanya dengan menggunakan sepertiga inspirasi dari Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai, Fang Yuan kembali menyelesaikan resep itu. Barulah, pada resep yang ketiga, Fang Yuan menemui sedikit kesulitan. Dia harus menggunakan lebih banyak inspirasi untuk menyempurnakan resep ini. Walaupun pada akhirnya, Fang Yuan pun berhasil menyelesaikan ketiga resep sisa itu. Dari penyempurnaan ketiga resep itu, Fang Yuan sendiri menghabiskan 3 buah esensi abadi. Fang Yuan kembali mengingat perjanjiannya, dan dia tidaklah merasa rugi. Karena sebelumnya Lang Ya menjanjikan 10 butir esensi abadi untuk setiap resep sisa yang berhasil ia sempurnakan. Karena itu, sekarang Fang Yuan justru merasa mendapatkan untung besar. Sekarang, Fang Yuan dengan segera menghubungi Lang Ya melalui surga kuning harta karun, alias toko kuning. Menerima pesan dari Fang Yuan, Lang Ya tertawa liar. Dia optimis bahwa Fang Yuan pasti tengah kesulitan dalam kesendiriannya. Namun, ketika Fang Yuan memberikan resep pertama yang kini sudah menjadi 100%, Lang Ya pun terkejut. Luar biasa, ini luar biasa. Kau benar-benar menyempurnakan resep ini. Dan lagi, metode yang kau ambil bahkan tidak terpikirkan oleh tubuh utamaku sebelumnya. Ini adalah sebuah penemuan yang revolusioner. Kau berpikir dengan sungguh luar biasa. Lang Ya pun seketika berubah menjadi antusias. Lalu setelahnya Lang Ya bertanya, "Nak, kau sungguh beruntung. Sesuai kesepakatan aku akan membayarmu dengan 10 esensi abadi. Lalu sekarang, jelaskan padaku bagaimana caraku memberimu bayaran. Apakah kau mau bertransaksi lewat toko kuning, atau kau mau langsung datang kemari dan mengambilnya?" Sesungguhnya setiap transaksi di toko kuning itu ada biaya adminnya, dan itu tentu akan mengurangi keuntungan dari sang penjual. Tapi, jika Fang Yuan pergi ke tanah Lang Ya, maka dia harus menggunakan sebutir esensi abadi untuk mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Lalu nanti saat dia kembali, maka dia harus mengeluarkan 1 butir lagi. Tentu itu adalah bayaran yang sangat mahal. Maka dapat disimpulkan, sesungguhnya yang lebih menguntungkan jelas adalah transaksi lewat toko kuning dari segi biaya. Tapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Mungkin dari sudut pandang biaya, toko kuning itu jauh lebih menguntungkan. Tapi dari segi keamanan, rupa-rupanya pertemuan secara langsung itu justru jauh lebih aman. Pasalnya, jika seseorang melakukan transaksi di toko kuning, itu masih akan meninggalkan jejak yang tertinggal. Lalu, jika ada seorang masterku dari jalur kebijaksanaan yang memeriksanya, maka mereka bisa tahu dari mana dan siapa yang melakukan transaksi itu. Lebih parahnya, beberapa Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan bahkan bisa mengetahui lokasi akurat dari sang pelaku transaksi. Karena itu, jual beli di toko kuning sebenarnya tidak jauh lebih aman daripada pertemuan secara langsung.
Memikirkan semua itu, Fang Yuan lalu berkata, "Langya, dengan kepribadianmu, seharusnya kau memiliki gu gerbang bintang, kan?" Bocah nakal, kau benar-benar mengenalku sepertinya. Langya langsung mengaku dengan jujur. Sudah kuduga. Maka ini akan menjadi jauh lebih mudah. Mari gunakan itu untuk melakukan transaksi ini. Lagi pula transaksi di toko kuning tidak selalu aman. Dan jika harus ke sana setiap saat, aku akan menghabiskan lebih banyak esensi abadi, kata Fang Yuan tanpa ragu. Bahkan setelah menjadi zombie, Fang Yuan sudah merencanakan semuanya. Jika sebelumnya kita hanya melihat dua jalan yang bisa mereka lalui, yaitu dengan transaksi langsung menggunakan gu perjalanan abadi atau transaksi lewat toko kuning, yang mana masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi Fang Yuan kemudian memilih opsi ketiga, yang bahkan tidak ada di antara pilihan itu. Fang Yuan lebih memilih untuk membuat jalan yang menghubungkan Gunung Danghun dan Tanah Langya. Dengan begitu, mereka dapat berinteraksi dengan lebih aman dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Karena ketika mereka membuat koneksi dengan gerbang bintang, Langya khawatir bahwa gerbang bintang bisa dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Lagi pula memang Fang Yuan adalah orang yang terkenal licik. Langya tidak bisa menyingkirkan kecurigaannya. Karena itu pun dia menolak usulan dari saran ini. Maka setelah itu Fang Yuan mengirimkan resep kedua. Tunggu, kau juga sudah menyelesaikan resep yang kedua? Langya sungguh terkejut. Bagaimanapun, resep sebelumnya itu memang sudah 99%. Karena itu Langya berpikir bahwa mungkin Fang Yuan hanya beruntung karena berhasil menyempurnakannya. Tapi resep kedua ini adalah bukti akan kemampuan dari Fang Yuan. Bahkan di sana juga terdapat beberapa barang biasa yang kalau orang pada umumnya tidak akan terpikirkan. Karena kegunaan barang itu tidaklah jelas. Biasanya barang itu hanya digunakan oleh para master gu penyempurnaan dari tingkat pemula. Aku tidak menduga kau bahkan bisa memikirkan semua ini, kata Langya sambil menggelengkan kepala. Lalu Fang Yuan pun tertawa. Orang tua, jangan lupa bahwa generasi muda akan menggantikan generasi yang lama. Kau sudah lama mati dan terkurung di dalam tanah terberkatimu. Kau kekurangan informasi yang terjadi di dunia luar. Jadi tentu saja inspirasiku jauh lebih banyak daripada kau yang hanya terkurung di dalam. Satu lagi, jangan lupa bahwa aku ini adalah seorang jenius dari jalur kebijaksanaan yang tiada tara. Tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan melampaui yang mulia konstelasi bintang, kata Fang Yuan dengan penuh percaya diri. Langya sungguh tercengang. Dia sesungguhnya ingin membalas ucapan dari Fang Yuan. Tapi dia sendiri sudah terjebak dengan resep sisa untuk waktu yang lama. Sedangkan Fang Yuan menyelesaikannya hanya dalam beberapa jam saja. Mau tidak mau, dia memang harus mengakui kemampuan dari Fang Yuan. Tapi meski begitu, ini belumlah cukup untuk menjadi alasan guna membangun gerbang bintang ke Gunung Danghun. Sementara Langya masih berpikir, Fang Yuan kembali berkata, "Tahukah kau kesepian dari seorang jenius? Sejak aku lahir, aku tahu bahwa diriku ini berbakat. Tidak ada orang di sekitarku yang bisa mengimbangi pembicaraanku. Bahkan beberapa orang percaya kalau aku ini adalah seorang monster. Mereka takut akan kebijaksanaanku dan iri akan bakatku. Karena itu, aku hanya bisa menyembunyikan diri dan tampil seperti orang normal. Sampai-sampai
tak ada seorang pun yang tahu kemampuanku yang justru menentang surga. Jalan kebijaksanaan kini sudah diatur untukku, tapi pada akhirnya surga pun iri padaku. Perputaran takdir membuatku berakhir sebagai zombie seperti sekarang. Langya sudah muak dengan semua itu dan dia memotong. "Hei bocah bodoh, jangan terlalu memuja dirimu sendiri. Aku tahu bahwa kau mampu menyempurnakan 2 resep sisa yang kuberikan. Tapi keduanya memang hanya membutuhkan sedikit dorongan. Dengarkan bahwa aku masih enggan mengakui kemampuanmu. Ambil ini." Fang Yuan kembali melemparkan resep sisa yang ketiga ke tengah percakapan mereka. Ini? Apa-apaan ini?" Mata Langya membeku. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa bakatku sering menimbulkan rasa takut dan iri hati. Tidak ada yang bisa kulakukan soal ini. Aku memang jenius, dan aku dilahirkan seperti ini, kata Fang Yuan sambil menghela nafas panjang dengan suara sedih. Langya benar-benar kehabisan kata-kata. Resep terakhir ini sungguh memberikan dampak yang besar pada Langya. Kau sungguh-sungguh berhasil menyimpulkannya. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Belum lagi metode ini. Siapa yang menyangka bahwa Ku Immortal dapat diselesaikan dengan cara seperti ini? Aku tidak pernah melihat metode seperti ini sebelumnya, kata Langya yang terus bergumam sendiri. Dia tampak sangat antusias, lalu kemudian berubah menjadi tenang, dan diakhiri dengan rasa frustasi yang mendalam. Bagaimanapun, ketiga resep ini sudah membuat dirinya bingung untuk waktu yang lama. Bahkan dia berpikir ketiga resep ini tidak akan pernah selesai untuk selamanya. Padahal, dia memberikan ketiga resep ini pada Fang Yuan untuk menyulitkan Fang Yuan. Namun faktanya, Fang Yuan menyelesaikan ketiganya dalam waktu yang singkat. Langya benar-benar frustasi. Kali ini dia melihat bakat yang bahkan sungguh melampaui dirinya di masa lalu. Jangan bilang bahwa anak ini sungguh jenius dari jalur kebijaksanaan yang bahkan tidak muncul dalam 100 tahun sekali. Tidak, bakat ini benar-benar menentang surga. Bakat ini bahkan tidak lahir dalam 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun sekali. Tampak kini wajah Langya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Lalu kemudian Langya perlahan menghela nafas panjang. Aku sungguh tidak menyangka akan bertemu dengan anak ini. Karakternya menjijikkan, sama seperti tubuh utamaku dulu. Ya, Langya kembali mengingat dirinya sendiri di masa lalu. Sementara itu, Fang Yuan sendiri tampak tenang. Lagi pula yang ia lawan kali ini hanyalah wasiat. Sepintar apapun Langya di masa hidupnya, kepintarannya hanya tersisa sekitar 10%. Dan kemampuan terbesar dari Langya yang ditinggalkan itu ada di bidang penyempurnaan. Karena itu, Fang Yuan dapat dengan tenang tanpa merasa takut akan gagal. Andai saja saat ini Langya masih hidup, tidak mungkin Fang Yuan akan langsung memberikan ketiga resep itu secara berturut-turut. Tapi, karena Langya hanyalah sebuah wasiat, maka Fang Yuan tidak ragu melakukannya. Pada akhirnya, dia tahu bahwa Langya akan jatuh ke dalam tangannya. Ini Fang Yuan menyeringai dan dia mulai bicara. Langya, aku akan bicara terus terang. Aku sungguh butuh esensi abadi, dan kau sendiri menginginkan resep Ku Immortal. Tentu kita akan banyak berkolaborasi di masa depan. Karena itu, membangun gerbang bintang akan bermanfaat untuk kita berdua. Gerbang bintang. Kali ini, Langya tampak ragu-ragu.
tapi dia tidak langsung menolaknya. Langya kali ini memikirkan penawaran dari Fang Yuan secara serius. Lagi pula, Fang Yuan sendiri sudah menunjukkan bakatnya dan tentu itu menarik perhatian Langya. Kembali Fang Yuan membujuk. Langya, apa menurutmu tanah milikmu sekarang adalah tempat teraman? Apa kau berpikir jika membuat gerbang bintang itu akan membuat tanahmu menjadi tidak aman? Maka kau harus sadar satu hal. Jangan lupa dengan 3 gelombang penyerangan yang sudah kau alami. Setiap gelombang penyerangan itu menjadi semakin kuat. Seharusnya kini kau sadar bahwa lokasi dari tanah terberkatimu itu sudah ditemukan. Kau sekarang diamati oleh suatu kekuatan yang besar, dan itulah faktanya. Lalu jika kau membangun gerbang bintang, maka sesungguhnya kita bisa membawa kolaborasi ini ke tingkat berikutnya. Aku bisa datang dan membantumu di saat-saat genting. Karena itu, gerbang bintang ini bisa menjadi sangat berguna untukmu. Kau melindungiku? Langya tampak tergerak. Dia kembali melihat dirinya sendiri. Bagaimanapun, sekarang Langya terjebak di dalam ikatan Qi, yang mana membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Jika penyerangan terjadi lagi dalam waktu dekat, maka jelas Langya akan menghadapi kesulitan. Namun melihat kemampuan dari Fang Yuan sebelumnya, dia sungguh berhasil mengalahkan kepiting rawa seorang diri. Padahal kepiting rawa itu adalah salah satu binatang kuno, yang mana dia memiliki pertahanan yang luar biasa. Pada akhirnya, Langya pun sungguh-sungguh tergerak. Fang Yuan kembali berkata, gerbang bintang berfungsi seperti pintu yang saling terhubung. Semua ada di bawah kehendakmu jika kau yang menyempurnakannya. Karena itu, jika kau memang tidak berkenan atau merasakan adanya bahaya, kau bisa saja menghancurkan salah satu sisi sewaktu-waktu. Memikirkan semua itu, Langya lalu menjawab, baiklah, aku mengerti. Aku akan membangun gerbang bintang. Lalu, aku akan meminjamkannya padamu. Dengan begini, roh tanah alias Langya bisa merasa jauh lebih aman dan tidak akan dicurangi oleh Fang Yuan. Tapi di sisi lain, Fang Yuan bergumam, sukses! Sekarang setidaknya Fang Yuan sudah mendapatkan persetujuan awal dari Langya. Dan tentu ini akan sangat menguntungkan dia di masa depan. Walaupun sesungguhnya selain itu, ada keuntungan lain yang muncul karena kesepakatan ini. Seharusnya gerbang bintang itu baru akan muncul saat perang kelima wilayah terjadi. Tapi dalam cerita ini, Fang Yuan sudah mengungkapkan itu pada Langya jauh-jauh hari sebelumnya. Ada ketakutan bahwa Langya akan menjual itu ke toko kuning sebelum waktunya. Dan tentu jika itu terjadi, maka dinamika yang terjadi di dunia Master Gu akan berubah drastis. Sekarang, dengan menjaga ini, maka Fang Yuan dapat mengendalikan perubahan takdir. Setidaknya semuanya akan kembali ke jalur awalnya. Dan tentu itu akan memudahkan Fang Yuan untuk memikirkan apa-apa saja yang akan terjadi di masa depan. Tentu semuanya dari ingatannya di kehidupan sebelumnya. Sekarang Fang Yuan bergumam, kesepakatan sudah terjalin, maka aku harus menjaga hubungan baikku dengan Langya. Dengan begitu, pasokan esensi abadiku bisa kuamankan. Bahkan mungkin di masa depan, Langya akan meminjamkan beberapa Gu immortalnya padaku. Walaupun semuanya akan tergantung pada situasi ke depannya. Tapi aku yakin kemungkinan besar itu akan terjadi.
Memikirkan semua ini, Fang Yuan merasa bahwa dia sungguh mendapatkan panen yang besar. Transaksi bersama Lang Ya sungguh menguntungkan dirinya kali ini. Setelah itu, Fang Yuan meminta Lang Ya untuk menjual Gu Gerbang Bintang di toko kuning supaya dia bisa membelinya. Tapi Lang Ya tidak mau. Dia sangat berhati-hati dan pada akhirnya Fang Yuan harus kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk pergi ke tanah Lang Ya dan mengambil Gu Gerbang Bintang secara mandiri. Dan setelah semuanya, Fang Yuan pun kembali ke Gunung Danghun. Sementara Tai Baiyun Seng masih tetap ada di tanah Lang Ya karena masih ada beberapa titik kerusakan yang harus dia perbaiki. Dalam perjalanan kembali ini, Fang Yuan membawa Gu Gerbang Bintang, 3 buah resep sisa, dan juga 30 esensi abadi. Jika Fang Yuan mengurangi semua pengeluarannya dari mulai saat dia melawan kepiting rawa, maka Fang Yuan sudah menghabiskan 7 butir esensi abadi. Artinya, keuntungan bersih Fang Yuan itu adalah 23 butir esensi abadi. Jumlah ini tentu adalah jumlah esensi abadi yang sangat besar. Sekarang, Fang Yuan segera membangun gerbang bintang di sisi lain. Namun, dia masih memerlukan sumber daya untuk penggunaan gerbang bintang di masa depan. Dan salah satunya tentu itu adalah kunang-kunang cahaya bintang. Karena memang saat ini di dalam Gunung Danghun, kunang-kunang cahaya bintang itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebelumnya Fang Yuan sudah menjual banyak sekali kunang-kunang cahaya bintang di toko kuning saat dia masih berada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Selain itu, selain kunang-kunang cahaya bintang, Gu yang lain yang ada di dalam Gunung Danghun juga tinggal sedikit. Karena itu sekarang Fang Yuan perlu membangun kembali pondasinya. Fang Yuan kini memutuskan untuk menggunakan Gu penghubung surga dan dia memeriksa apa yang ada di toko kuning. Fang Yuan tidak segan lagi melihat harga dari item yang ada di toko kuning. Lagi pula keuangannya memang akan stabil di masa depan. Jadi Fang Yuan segera membeli banyak sekali kelompok serigala. Banyak juga raja serigala dan beberapa kaisar serigala. Total yang ia beli ada 30.000 serigala. Fang Yuan lalu kemudian mau membeli kunang-kunang cahaya bintang. Dan dia akhirnya mendapatkan lebih dari 1.000 kunang-kunang cahaya bintang. Di tempat yang sama, Fang Yuan juga membeli 3 buah gerakan pembunuh dari jalur bintang. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah tawar-menawar, akhirnya Fang Yuan mendapatkan semua itu dengan harga 2 esensi abadi. Fang Yuan lalu kemudian ingin juga membeli Gu ikan gelembung udara. Karena memang ikan gelembung udara miliknya itu sebagian besar sudah dijual. Sedangkan ikan gelembung udara itu dapat menyuburkan awan dan juga menjadi tempat berkembang biak dari kunang-kunang cahaya bintang. Sayang sekali, saat ini ikan gelembung udara rupanya menjadi sangat mahal. Bahkan, harganya 10 kali lebih mahal dibandingkan saat Fang Yuan membelinya. Memang fungsi dari ikan gelembung udara ini sedikit lebih fleksibel, bahwa ikan ini dapat digunakan untuk penyerangan dari udara. Nah, kelangkaan dari ikan gelembung udara itu bukan tanpa alasan. Semua terjadi karena memang perang di beberapa daerah yang kemudian mengakibatkan habitat dari ikan gelembung udara itu semakin menipis. Banyak ikan gelembung udara yang kemudian mati, jadi stok di pasar akhirnya sedikit. Sedangkan permintaan juga terus meningkat. Terlebih selama masa-masa ini, ikan gelembung udara terus dicari dari waktu ke waktu. Pada titik ini, Fang Yuan terlihat tidak kecewa karena dia sudah tahu ini akan terjadi.
Selain itu, beberapa tahun kemudian habitat dari ikan gelembung udara akan pulih dan jumlahnya juga akan meningkat. Dengan begitu pasokan di pasar akan meningkat pula dan harganya akan kembali turun. Jadi, Wang Yuan berpikir bahwa tidak perlu membeli sekarang. Lebih baik membelinya nanti saat harganya sudah turun. Lalu setelah menyelesaikan transaksinya, Wang Yuan kembali menjelajahi toko kuning. Sampai ada satu nama yang menarik perhatiannya. Wang Yuan menyapa, "Hei, apa kamu Xing Luo kecil?" Sungguh keberuntungan sedang berpihak pada Wang Yuan, karena secara kebetulan Xing Luo saat ini sedang melihat toko kuning. Wang Yuan kembali ingat sosok Xing Luo. Dia adalah seorang master gu yang biasa saja, dan kondisi keuangannya jujur tidak terlalu baik pada awalnya. Dia memang terus berjualan, tapi dia tidak memiliki banyak uang. Bahkan barang dagangannya itu hampir tidak ada yang laku. Tapi semua itu hanya akan berlaku di awal, karena nanti setelah perang kelima wilayah pecah, keberadaan dari Xing Luo itu akan menjadi sangat penting bagi semua orang. Semua itu terjadi karena gerakan pembunuh yang ia miliki, dan itu kemudian menarik perhatian banyak orang. Padahal, sesungguhnya gerakan pembunuh Xing Luo bukanlah sesuatu yang mematikan. Namun, gerakan ini cukup efektif untuk membalikan keadaan di medan perang. Sedikit informasi, kita harus ingat di awal bahwa Tai Baiyun Seng itu menolak Lang Ya padahal dibayar mahal. Sesungguhnya, alasan kenapa Xing Luo menjadi terkenal itu serupa dengan alasan dari Tai Baiyun Seng tadi, bahwa kerahasiaan dari gu pribadi itu sangatlah penting. Jadi, pada masa perang, banyak master gu termasuk master gu immortal yang kemudian lebih memilih menggunakan gu fana untuk memberikan perlawanan tanpa mengekspos gu milik mereka sendiri. Dengan begitu, mereka bisa melindungi kerahasiaan dari gu milik mereka. Jadi gerakan pembunuh yang didasari oleh gu fana itu sangatlah laku di pasaran. Itulah awal mula kebangkitan Xing Luo nantinya. Sekarang Wang Yuan kemudian bertanya-tanya pada Xing Luo. Xing Luo sendiri sangatlah sopan dan hormat karena dia merasa sebagai orang kecil. Jadi dia selalu merespon orang-orang yang bertanya padanya dengan sangat baik. Sekarang Wang Yuan mencoba mencari informasi tentang gerakan pembunuh yang ia tahu sebelumnya. Namun rupa-rupanya Xing Luo justru menjual gerakan pembunuh yang lain dan memasang harga setengah butir esensi abadi. Wang Yuan sebenarnya tidak butuh gerakan pembunuh ini, tapi dia itu butuh kedok untuk mendapatkan gerakan pembunuh yang ia cari. Lalu kemudian Wang Yuan mencoba menggali lagi informasi lebih dalam, dan pada akhirnya dia menemukan apa yang dia cari. Rupa-rupanya gerakan pembunuh ini adalah karya orisinal dari Xing Luo sendiri. Dan gu yang digunakan rata-rata adalah gu peringkat 3. Memang bukan peringkat yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan bahwa gerakan pembunuh ini tidaklah terlalu kuat. Tapi gerakan pembunuh ini sangatlah bermanfaat untuk di medan perang. Apalagi jika musuhnya dalam jumlah besar. Wang Yuan pun merasa senang. Dia menemukan apa yang dia cari. Lalu, Wang Yuan melanjutkan diskusi dan tawar-menawar dengan Xing Luo. Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat, dan Wang Yuan kemudian juga membeli beberapa barang yang lain. Wang Yuan pada akhirnya menghabiskan 2 butir esensi abadi. Dia mendapatkan 2 gerakan pembunuh, ribuan gu fana, dan segudang bahan untuk penyempurnaan. Semua itu memang tidak hanya dari Xing Luo saja, tapi Wang Yuan juga mendapatkan beberapa dari penjual yang lain.
Setelah mendapatkan semua itu, Fang Yuan lanjut shopping dan dia kemudian menghabiskan 2 butir lagi esensi abadi untuk membeli sekelompok pria berbulu. Pria berbulu ini cukup tua dan mereka berpengalaman. Seperti yang kita ingat, pria berbulu itu adalah ahli dalam bidang penyempurnaan. Mereka juga adalah spesimen manusia yang paling mahal dijual di pasaran. Walaupun sebenarnya Fang Yuan sendiri bisa melakukan penyempurnaan secara mandiri, tapi dengan memiliki pria berbulu, maka penyempurnaan yang ia lakukan akan jauh lebih efisien lagi. Bahkan pada beberapa penyempurnaan itu dapat ia serahkan sepenuhnya pada kelompok pria berbulu. Untuk saat ini, Fang Yuan sendiri membeli mereka karena dia berencana untuk membeli beberapa set pembuatan Gu Gerbang Bintang. Dia ingin para pria berbulu ini menyempurnakan Gu Gerbang Bintang untuknya. Dan itulah rekap perjalanan belanja yang Fang Yuan lakukan hari ini. Sekarang kita akan tinggalkan dulu Fang Yuan. Kita akan pindah, kita intip sisi yang lain. Masih di benua tengah. Sekarang ekspresi Fang Zeng tampak serius. Di tengah perjalanannya menyusuri sebuah terowongan besar dan lebar. Di sisi kiri dan kanannya tampak berdiri manusia batu alias Rockman dengan ukuran yang besar. Para Rockman ini adalah penjaga tempat itu, dan masing-masing dari mereka memiliki Gu dari jalur bumi peringkat 4 yang fungsinya adalah untuk memperkuat pertahanan dan kekuatan mereka. Fang Zeng sendiri tampak gugup karena bagaimanapun para Rockman ini ada di peringkat 5 dan aura mereka juga merembes keluar. Oleh karena itu, siapapun orang normal yang masih ada di tingkat fana pasti akan mengalami perasaan tertekan, sama seperti yang dialami Fang Zeng sekarang. Kekuatan sekte kita menjadi semakin besar. Jika para Rockman ini semua dibawa keluar, maka itu pasti akan mengejutkan dunia, gumam Fang Zeng dalam hati. Lalu Tian He yang mendengarnya berkata, "Tidak juga. Pada akhirnya semua sekte kuno memiliki kartu andalan mereka masing-masing. Kau juga tidak boleh lupa, mereka itu tidak lebih lemah daripada kita. Bahkan jika kita bicara soal Rockman, sekte Raja Macan Iblis adalah sekte dengan budak Rockman terkuat di seluruh benua tengah. Bahkan di dalam toko kuning, mereka ini memiliki pengaruh yang besar. Karena itu, kita tidak bisa menyimpulkan kekuatan dari suatu entitas hanya berdasarkan penilaianmu yang masih ada di dunia fana secara subjektif." Mendengar itu, Fang Zeng termenung. Ia menyadari bahwa ranah di tingkat immortal itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia hadapi selama ini. Fang Zeng pun bergumam, sepertinya perbedaan dunia fana dengan ranah immortal itu memang tidak bisa dinalar tanpa dirasakan secara langsung. Mendengar itu, Tian He menjawab, "Itulah yang dinamakan dunia immortal, elit dari para elit, kumpulan kekuatan yang tiada tara, naga di antara para manusia. Mereka memiliki kekuatan yang mutlak di hadapan para makhluk fana." Karena itu Fang Zeng, sekarang kau sudah ada di peringkat 5. Dan mungkin suatu hari nanti kau akan menjadi seorang Gu immortal. Jangan pernah puas dan teruslah berkembang. Mendengar itu Fang Zeng pun mengangguk. "Guru, aku menyadari kemampuanku. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. Karena semua yang kudapatkan hingga hari ini itu adalah pemberian sekte. Maka aku juga akan terus berbakti pada sekte." Setelah mengatakan itu dengan mantap, Fang Zeng lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri lorong itu. Nah, sekian dulu cerita hari ini.
Kita akan sambung lagi di part berikutnya. See you dan bye.